Moyang batik sekarang jangan dipanas-panaskan, dan ahli kimia, ahli tekstil ada catatan tentang jumlah negara yang warganya. Kami juga membudidayakan tanaman Halo, aku Auliana Aziza, mahasiswa Antropologi Budaya UGM Angkatan 2023. Nah, untuk memenuhi tugas UAS PIB-ku yang diasuh oleh Profesor Iwan Abdullah, aku akan membuat video dengan topik manfaat pelestarian pewarnaan alami dalam unsur kebudayaan. Untuk membahas topik tersebut, dalam video ini aku akan ditemani oleh teman dan bisa dibilang kakak tingkat Prof. Irwan, yaitu Bapak Dedi H. Purwadi. Beliau merupakan alumnus UGM 1981 yang sekarang berfokus pada bisnis dan pelatihan batik. Nah, bersama beliau kita akan mengenal batik Joale sebagai batik pewarna alami, juga sejarah dan manfaatnya bagi pelestarian budaya. Nama saya Dedi Purwadi. Saya pembatik sekaligus juga pemilik batik Joale. Kami berdua dengan istri saya Wineng itu membangun batik tulis dengan pewarna alami dengan nama batik Joale mulai 2009 rintisannya, kemudian menggunakan nama batik Joale khusus menggunakan pewarna alami tahun 2010. Baik, kenapa kami menggunakan pewarna alami untuk batik kami? Pertama, bahwa ketika kami mengawali pakai pewarna sintetis. Yang kedua, kenapa pakai pewarna alami? Karena kami melihat ketika menggunakan pewarna sintetis kok ada masalah. Satu, ada uap dari bahan pewarna sintetis itu yang menyengat. Ini kami lihat dan kami rasakan ini akan berbahaya dalam jangka panjang. Pewarna alami itu apa sebenarnya sama yang membedakannya dengan sintetis? Nah, oke. Yang membedakan batik pewarna alami dengan batik sintetis itu untuk proses hampir sama. Ya, hanya ada perbedaannya itu di awal sama tengah-tengah. Itu sebetulnya yang paling jelas pembedanya adalah bahan baku pewarnanya. Kalau yang sintetis, warna sintetis seperti naphtol, remasol, kemudian hidrosol. Kalau pewarna alami, bahan-bahannya, bahan untuk pewarnanya itu menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Teknik proses batik Pewarna alami, ya. Untuk teknis batik dengan pewarna alami itu proses membatiknya sama,
untuk pewarna alami maupun yang sintetis. Sama-sama, tergantung kita mau pakai cap tekniknya atau pakai tulis, itu sama. Tapi yang membedakan tadi adalah proses penyiapan pewarna alami dulu. Kita harus ekstraksi sendiri. Ada sih yang sudah jual ya dalam bentuk botol cairan gitu kan, tapi kebanyakan para pembatik itu membuat sendiri. Nah itu ada dua hal, satu penyiapan warnanya, penyiapan warna dengan ekstraksi bisa dengan rebus, atau kami sekarang sudah mencoba yang efisien tanpa rebus. Jadi intinya sama, itu ekstraksi. Kita mengambil bahan bakunya apa terserah, mau daun atau kulit kayu atau sepupu gaji. Nah itu kami rendam biasanya 1-2 hari sesuai. Kalau misalnya terlalu keras, kami bisa rendam dulu untuk melunakkan, kita potong kecil-kecil, kita ekstraksi. Mau direbus boleh, mau tidak direbus dengan cara yang ekstraksi dingin itu bisa. Itu untuk mendapatkan larutan warnanya. Itu iya, itu. Di sini kan banyak banget motif-motif. Ya, boleh diperkenalkan salah satu karya yang mempunyai banyak filosofi atau makna-makna gitu? Baik, Mbak Lia. Kami tidak banyak membuat yang batik filosofik, yang simbolik, klasik ya, gitu. Beberapa saja kami buat, tapi lebih banyak aspeknya ke estetik. Tapi yang salah satu yang mungkin kami sebut batik dokumentatif situ. Nah, salah satunya adalah yang paling dekat dengan peristiwa kita di tahun-tahun ini adalah peristiwa pandemi COVID ya, pandemi COVID-19. Nah, ini berbeda dengan batik COVID yang banyak dibuat oleh para pembatik juga, karena menjadi satu tema menarik. Motif COVID-nya kebanyakan, motif spike virusnya. Saya mencoba sesuatu yang tidak sekedar motif ini, tapi menjadi satu batik yang mendokumentasi peristiwa melalui secara visual di situ, dan ada konteks dari peristiwa itu. Apa yang saya masukkan di dalam komponen batik saya ini? Ada cerita tentang proses transmisi, ada bentuk virusnya, ada wujud konteks peristiwa globalnya, dan ada catatan di situ. Catatan apa? Catatan orang yang terpapar. Ada catatan tentang jumlah negara yang warganya terinfeksi, ada jumlah orang yang terinfeksi dan mati sekian orang. Nah, ini kalau lihat di sini, ini ada angka-angka ini yang terus berulang di sini, itu menunjukkan angka berapa. Di sini ada sekian juta. Ini pada tahun 2021. Jadi ketika puncak pertama gitu. Nah, ini ada 23 juta adalah orang yang positif. Jadi berdasarkan data saya pakai ini, kemudian ada yang sembuh, ada sekitar 15 juta ya, 15 juta, dan ada yang meninggal kurang lebih 800.000 pada saat itu global ya. Kemudian ada angka 216. Itu jumlah apa? Jumlah negara secara global. Nah, apa yang di sini? Nah, ini dari elemen elemen dekoratifnya. Ini kan elemen yang sifatnya geometrik, pengulangan gambar ya, pengulangan seperti sama seperti kawung dan sebagainya. Nah, ini saya pakai untuk menggambarkan apa? Transmisi. Ini latar belakangnya transmisi penularan si virus. Virus itu menular dari orang ke orang, dari person to person. Lalu dari satu kelompok ini bertransmisi ke kelompok yang lain. Sama, dari sini menular ke sini melalui orang, pertukaran transportasi, mobilitas manusia sampai ke antar negara. Ini ada motif klasik gurdo di sini. Itu gurdo itu burung kan, dia terbang kemana-mana, antar benua, antar negara, antar benua, sehingga menjadi
global di sini. Ada makanya ada gambar globe bola dunia, dan ini dicengkeram oleh COVID. Nah semua kan jadinya tercengkeram oleh COVID. Itu mulanya hanya dari 1-2 orang. Entah dari mana, entah dari Wuhan, entah dari mana. Tapi semua proses transmisi COVID ini juga ada COVID, nyebar dari orang ke orang di sini. Nah, ini kemudian membuat satu cerita dokumentatif seperti ini, dan itu yang membedakan batik COVID ini, dan saya hanya buat satu ini ya, dengan batik COVID yang lain, hanya sekedar aspek artistik menggambarkan virusnya saja, karena virus itu hampir sama dengan virus yang lain, gambarnya nggak ada bedanya. Kalau tidak ada data ini, tidak ada cerita ini, itu yang membedakan. Nah, ini bukan batik filosofis, tapi menjadi batik yang istilahnya dokumenter, ya, dokumentatif di situ. Gitu. Nah, kalau yang masuk ke dalam fungsi dan manfaat ya Pak, aku mau nanya, apa fungsi utama dari pewarnaan alami ini Pak? fungsi utama pewarna alami jelas untuk mewarnai, ya. Selain itu, kenapa batiknya memakai pewarna alami itu fungsinya? Satu tujuan kita apa? Jadi fungsinya tadi untuk mewarna, tujuannya agar satu prosesnya itu tidak mencemari atau meminimalkan risiko terhadap lingkungan, meminimalkan risiko terhadap kesehatan, dan ketiga kita bisa berkontribusi terhadap satu, kalau kita tanam sumber bahan bakunya, kita berkontribusi kepada lingkungan berupa apa? Oksigen. Ya, yang kedua kita bisa meminimalkan emisi gas, karena apa? Kita bisa ambil bahan baku itu tanpa membutuhkan alat transportasi yang jauh-jauh, kita cukup dekat, jadi zero emisi itu. Jadi banyak sekali kalau fungsi sampingan selain pewarna alami. Nah, itu tadi hasil wawancaraku bersama Bapak Dedi untuk memenuhi tugas akhir yang juga menjadi wawasan baru untuk teman-teman yang menonton. Sekian video mengenai batik jualek, batik pewarna alami sebagai manfaat pelestarian salah satu unsur kebudayaan bagi kita dan masyarakat. Atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa.